Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mendiskusikan materi tentang kedaulatan bernegara atau kedaulatan negara. Dan di sini saya sebagai moderator Ilmi Alfiani, dan ini rekan-rekan saya. Saya Nur Aji Hakim. Saya Dinda Slavina. Saya Dira. Saya Sulistia. Saya Renda Mardika. Saya Jain. Saya Fatul Abdul. Saya Deja. Saya Pijar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dila. Sini saya akan menyampaikan latar belakang dulu. Latar belakang kedaulatan ini merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum tata negara yang merujuk pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berbagai teori kedaulatan telah berkembang untuk menjelaskan asal-usul pelaksanaan kekuasaan ini. Di Indonesia, pemahaman mengenai kedaulatan mengalami evolusi, terutama setelah amandemen Undang-Undang 1945, khususnya pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mencerminkan penggeseran dari konsep kedaulatan yang terpusat pada lembaga tertentu menuju distribusi kekuasaan yang lebih merata sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan urusan dalam dan luar negeri tanpa campur tangan pihak lain. Konsep ini mencakup aspek internal, yaitu kekuasaan atas rakyat dan wilayahnya, serta aspek eksternal, yaitu pengakuan dan kebebasan dari intervensi negara lain. Kedaulatan juga berkaitan erat dengan legitimasi hukum dan kebebasan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada teori-teori kedaulatan. Beberapa teori ini yang telah berkembang antara lain yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengemukakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan kepada penguasa sebagai wakilnya di bumi. Selanjutnya yang kedua ada teori kedaulatan raja. Ini berpendapat bahwa raja memiliki kekuasaan absolut yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Ini menekankan bahwa negara sebagai entitas hukum memiliki kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Selanjutnya yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Ini menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dan semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah hanya menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Yang keempat, teori kedaulatan negara dan paham kedaulatan Indonesia. Teori kedaulatan negara menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak terikat oleh hukum atau lembaga lain. Namun, dalam konteks Indonesia, pemahaman ini mengalami modifikasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak lagi berada pada negara sebagai entitas abstrak, melainkan pada rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Negara dan lembaga-lembaga di dalamnya berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari konsep negara yang berdaulat secara absolut menuju negara hukum yang demokratis, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan atas dasar legitimasi dari rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Sodikin dalam jurnalnya. Semua lembaga negara adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka seharusnya semua lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut semestinya menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada rakyat melalui mekanisme konvensi. Yang kelima ada implikasi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Distribusi kekuasaan. Kekuasaan ini tidak lagi terpusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, melainkan didistribusikan kepada berbagai lembaga negara seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, dan juga Mahkamah Konstitusi, yang semuanya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, kalau untuk materi dicukupkan sekian. Nah, kita di sini akan berdiskusi terkait implikasi kedaulatan dalam sistem politik. Ada dua sudut pandang. Satu mendukung bentuk kedaulatan yang kuat di tangan pemerintah, dan satu lagi menekankan pembatasan kekuasaan demi menjaga demokrasi. Nah, untuk ini gimana tanggapan teman-teman semua di sini terkait yang tadi saya tanyakan? Ada yang mau mencoba mengemukakan pendapat? Oke, saya mau mengutarakan pendapat hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Oke. Saya di sini berpihak sebagai yang mendukung, yaitu adalah pemerintah yang memiliki kedaulatan penuh dapat dengan cepat mengambil keputusan demi kepentingan umum tanpa terhambat oleh birokrasi atau tekanan kelompok tertentu. Ini memperkuat stabilitas dan efisiensi pemerintah. Oke. Kalau gitu, hubungan antara pemerintah dan rakyat, kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat. Pemerintah hanyalah wakil orang yang mendapat mandat dari rakyat. Oleh karena itu, hubungan yang sehat harus bersifat dua arah dan akuntabel kalau menurut saya dibanding tadi yang dipaparkan oleh Saudara Fatur. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya berdasarkan batasan kekuasaan pemerintah, kekuasaan yang terlalu dibatasi itu justru bisa melemahkan fungsi pemerintah. Dalam kondisi darurat, pemerintah harus bisa bertindak cepat tanpa menunggu persetujuan lembaga lain. Menurut saya, kekuasaan yang tak terbatas membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan triani pembatasan kekuasaan melalui konstitusi dan hukum adalah jaminan hak rakyat. Yang lainnya? Peran lembaga negara. Lembaga negara harus tunduk pada arah dan kebijakan pusat. Terlalu banyak kewenangan yang tersebar bisa menimbulkan konflik kepentingan antar lembaga yang menghambat jalannya pemerintah. Kalau tentang peran lembaga negara yang saya mengemukakan, menurut saya itu lembaga negara harus berfungsi sebagai mekanisme checks and balance. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif penting untuk mencegah dominasi satu pihak. Oke, terkait tadi mungkin sekian, dan untuk ada lagi beberapa pertanyaan terkait tentang ini, yaitu kedaulatan absolut. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk materi tadi ada gak yang teman-teman itu kurang paham terkait yang tadi dijelaskan, dan untuk yang bisa menjawab juga boleh dibantu temennya. Ini saya mau menanyakan tentang apa sih menurut teman-teman kedaulatan absolut itu teh seperti apa gitu. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Saya bakal bantu jawab pertanyaan dari Pijar. Menurut yang saya baca, kedaulatan absolut adalah konsep kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi dalam satu negara berada sepenuhnya pada satu pihak, biasanya seorang raja atau penguasa, tanpa batasan hukum, konstitusi, atau lembaga lainnya. Dalam sistem ini, penguasa memiliki kekuasaan mutlak atas semua aspek pemerintah dan tidak tunduk pada kontrol atau pembagian kekuasaan. Nah, contohnya itu kayak di sebuah negara di mana satu orang atau satu pihak yang pegang kendali penuh dari A sampai Z. Dia itu kayak raja atau yang punya kekuasaan. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur, gak ada undang-undang yang ngebatasin, dan gak ada lembaga lain yang bisa ngontrol dia. Pokoknya apa yang dia omongin itu yang terjadi gitu. Terus dalam kedaulatan absolut ini ada ciri-cirinya.
Yang poin pertama ada kekuasaan tak terbatas. Kekuasaan tak terbatas ini adalah tidak ada batasan hukum yang mengatur tindakan penguasa. Contohnya kalau bayangannya tuh kayak gini. Kekuasaan tak terbatas itu ibarat seseorang yang punya kartu di sebuah permainan. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau tanpa ada aturan main, tanpa ada wasit, dan tanpa ada yang bisa melarang atau menghukum dia. Seperti itu ya. Iya. Itu Jadi, kalau raja itu benar-benar pemegang kekuasaan tertinggi. iya, itu kalau tentang kekuasaan tak terbatas gitu. Jadi gak ada aturan di dalamnya gitu. Terus yang poin kedua ada sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan itu semua keputusan penting diambil oleh satu otoritas pusat. Contohnya seperti ketika semua keputusan penting dipegang dan dibuat oleh satu orang atau sekelompok kecil gitu. Jadi atau contohnya di sebuah tim sepak bola kan yang ngatur itu wasit. Jadi yang ngatur itu pelatihnya dan yang lainnya ngikutin kayak gitu. Kalau contoh sentralisasi kekuasaan gitu. Oh, jadi kalau misalkan untuk rakyat itu bukan tidak didebatkan, tapi mempunyai pemimpin lain dan mereka pun nggak bisa bertindak semaunya gitu. Iya, jadi harus gimana ngikutin yang pusat gitu, yang lebih tinggi, yang punya wawasan. Iya, itu sih kalau kata saya mah. Terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi dari jawaban lebih dari Dinda? Kalau menurut saya, tidak adanya pemisahan kekuasaan dalam monarki absolut, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seringkali berada di tangan penguasa tunggal, yaitu raja atau monarki. Ini berarti bahwa penguasa memiliki kekuasaan yang sangat luas dan tidak ada mekanisme checks and balance yang efektif untuk membatasi kekuasaannya. Pemisahan kekuasaan yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi modern tidak ada dalam sistem monarki absolut. Poin yang kedua, kekuasaan diwariskan. Monarki absolut biasanya bersifat turun-temurun, di mana kekuasaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga kerajaan. Ini berarti bahwa posisi raja atau monarki ditentukan oleh garis keturunan dan bukan melalui proses pemilihan atau penunjukan berdasarkan kompetisi. Sistem ini seringkali dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kekuasaan, meskipun dapat menimbulkan masalah terkait legitimasi dan kemampuan penguasa. Kedua karakteristik ini menunjukkan bahwa monarki absolut adalah sistem pemerintahan yang sangat terpusat dan otoriter, di mana kekuasaan dan keputusan berada di tangan satu orang atau keluarga kerajaan. Sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan demokratis yang lebih modern, di mana kekuasaan dibagi dan ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ada juga menurut saya rakyat tidak memiliki suara politik, tidak ada demokrasi atau perwakilan rakyat. Jadi ini di mana rakyat tidak memiliki pengaruh atau suara dalam pembentukan keputusan politik. Mereka mungkin merasa bahwa pemerintah atau pemimpin tidak mendengarkan aspirasi atau kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, rakyat mungkin merasa bahwa demokrasi tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada perwakilan yang efektif untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti korupsi, nepotisme, atau sistem politik yang tidak transparan. Akibatnya, rakyat mungkin merasa frustasi dan tidak percaya diri bahwa suara mereka didengar atau dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa keputusan politik dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau aspirasi mereka, sehingga mereka merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin jawaban-jawaban kalian bisa disimpulkan oleh
AA Denta. Silakan AA Denta. Ya, kesimpulan kali ini, berdebat kali ini, analisis terhadap teori-teori kedaulatan menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Perubahan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi konstitusional dan negara hukum di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implikasinya, semua lembaga negara bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan fungsinya dengan transparan dan akuntabel. Ya, mungkin itu saja. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat. Kedaulatan adalah prinsip utama dalam politik, tapi bagaimana ia diimplementasikan menentukan arah negara. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang lainnya. Sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.